Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali sama-sama kita mendengarkan pembacaan buku tanya jawab agama, fatwa tarjih Muhammadiyah, buku jilid 1, memasuki bab masalah maksiat. Pertanyaan pertama, maksiat dapat menghapus amal soleh. Pertanyaannya, apakah amaliyah seperti sholat, puasa akan terhapus bila mana orang itu juga melakukan perbuatan fasik seperti judi, memakai pakaian yang merangsang nafsu bagi lawan jenisnya, dan lain-lain amal maksiat? Pertanyaan dari Subrawardi dari Banjarmasin. Jawabannya, kata-kata yang tegas perbuatan buruk menghapus pahala perbuatan yang baik tidak kita dapati. Yang kita dapati dengan tegas bahwa perbuatan yang baik dapat menghapus dosa perbuatan yang buruk sebagaimana disebutkan dalam ayat 114 surah Hud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan dosa yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70 yang intinya, bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menggantikan perbuatan yang buruk dengan kebajikan. Adapun yang dapat menghapus perbuatan yang baik dalam berbagai ayat adalah perbuatan kemusyrikan, musyrik dan murtad, antara lain disebutkan dalam ayat 5 surah Al-Maidah, ayat 88 surah Al-An'am, dan ayat 217 surah Al-Baqarah. Ayat 88 surah Al-An'am berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk yang dikehendakinya. Seandainya mereka mensekutukan Allah, niscaya lenyaplah amal yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam hadis, akan kita dapati bahwa amal perbuatan yang baik dapat juga akhirnya nanti bisa berkurang karena perbuatan buruk kita, yang berupa penganiayaan atau ketidakadilan kita kepada orang lain, seperti tersebut pada hadis riwayat Al-Bukhari, man kanat indahu manzulamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa illam yaqul lahu hasanatun khidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Artinya, barang siapa yang berbuat tidak adil terhadap saudaranya, baik berupa kehormatan maupun sesuatu barang, maka hendaknya minta kerelaan kehalalannya hari itu, sebelum saat tidak berlaku lagi uang dirham dan dinar, uang alat pembayaran. Karena kalau seseorang yang berbuat aniaya itu mempunyai amal soleh,
akan diambil amal itu sekedar penganiayaannya, dan kalau habis kebaikannya maka akan diberikan kejelekan temannya yang dianiaya dibebankan kepada pembuat aniaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis senada diriwayatkan oleh Muslim bahwa seorang muflis atau bangkrut di hari kiamat ialah orang yang mempunyai pahala salat, zakat, puasa, tetapi ia banyak berbuat dan menyakiti dan merugikan amal kebajikannya dan diberikan kepada yang dianiaya, tentu kalau belum meminta kehalalannya, sampai kalau habis kebaikannya. Kejelekan orang lain yang telah dianiaya itu diberikan kepada orang tersebut. Kalau kita telusuri ayat-ayat lain, akan kita dapati bahwa perbuatan buruk maksiat dapat menutupi hati nurani untuk mendapatkan hidayah. Seperti pada ayat 2-14 surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita fahami, memang ada perbuatan buruk atau maksiat yang dapat menghapus amal kebajikan dan ada pula yang menguranginya. Dan yang jelas bahwa perbuatan maksiat akan menutupi hati nurani untuk menerima nasihat yang baik. Kecuali yang bersangkutan bertaubat, sebagai renungan perlu dilakukan bagi orang yang telah melakukan sholat, puasa, masih juga berbuat maksiat. Padahal sholat kalau dilakukan dengan baik dapat mencegah dan perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana tersebut pada surah Al-Ankabut ayat 45. Demikian pertanyaan dan jawaban masalah maksiat dan menghapus amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.